Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panggilnya kakak. Sampai sekarang kakak apa? Kalau di sini makan kakak Basir. Yang mana? Yang mana sih? Oh itu. Oh ya. Nah, sekarang ada ayah, ada penjaga. Bapak Ustaz Iman, Bapak Ustaz Zainuddin, Ansor, dan ibu-ibu, teman-teman, saya panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambung silaturahmi, bertemu kembali dengan saudara-saudara saya. Namanya saudara, nggak ada saudara di kampus, tetapi insya Allah sudah menjadi saudara di dini wa dunia wal akhirat. Mudah-mudahan saja pertemuan saya beserta keluarga ini menjadi satu wasilah, satu kesehatan buat kita semuanya. Saya yakin, saya kalau nggak jalan-jalan itu malah sakit. Kemarin mau ketemu aja sampai batuk-batuk, tapi begitu ketemu sehat Pak. Jadi harus ketemu terus ya. Alhamdulillah sehat. Insya Allah mungkin itu sudah janji Allah. Semakin kita bertemu, banyak bersaudara, insya Allah kita semakin disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini juga tidak hanya ya harus di sini, tetapi insya Allah kita akan bertemu. Tapi kalau menurut saya pribadi, namanya silaturahim itu kurang afdol kalau hanya lewat telepon. Apalagi ke orang tua, harus datang meskipun nggak bawa apa-apa. Kalau bawa apapun lebih bagus. Gitu. Itu harus silaturahim. Kalau menurut saya kalau nggak datang, nggak ketemu itu bukan silaturahim. Ya sekedar maunya kalau kabar aja. Insya Allah ya. Kita bisa datang ya Pak ya. Nanti itu nikahnya Pak Huda. Datang semua. Sunatnya apa nikahnya suapanya. Pak Ansor. Oh ya. Masal berarti ya. Pas. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, tetap sehat. Yang sekarang kurang sehat kita doakan menjadi sehat kembali. Amin. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih teman-teman, saudara, kakak, guru, para ustaz sudah mau bersilaturahmi ke rumah kami di sini. Terserah saya kalau di sini nih merantau sebatang kara karena demi cintaku mau jauh-jauh dari sana dibawa ke sini gitu. Maka harus kerja keras secara keseluruhan ya kita lakukan bersama-sama di sini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini juga ini menjadi satu saudara yang memanjangkan kita untuk terus bersilaturahim. Dan saya mohon maaf barangkali saya kurang ramah menerimanya, kurang ya masih kelaparan, terutama kemarin sampai diajak makan ke sawah gitu ya. Saya mohon maaf sekali itu ya. Tanggal 3 kelaparan. Nggak sengaja itu. Kalau tadinya Kak Sofian, bukan dia Kak Sofian. Kalau ikut ya nggak mau dia begitu. Gitu. Maka kita enggak ya. Alhamdulillah meskipun buru-buru ayo hujan kabur semua gitu. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kita semua merasa teman, jadi kita nggak kabur atau tidak kaku dalam keadaan ini. Mungkin itu saya senang sekali sudah mau didatangin
dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai semalam ada mati lampu gitu ya, ya apa adanya lah di rumah, namanya juga di kampung gitu ya. Itu saja saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu lagi insya Allah di lain waktu. Ya. Akhirul kalam, Allahumma fikil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mainah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qatil rahim sadaqallahu alaihi wasallam Rasulullah karim wa barak. Ada beberapa hal yang perlu saya mewakili teman-teman di mana ketika kita silaturahim ke rumah Bapak Sofian dan rumah Yola, beliau sangat mengerti terhadap kondisi yang hadir pada saat ini, gitu ya. Pengungsi. Karena mereka beliau yang hadir itu hanya yang yatim piatu. Pengungsi. Ini kebetulan juga di bulan Masyarakat, Dapat santunan. sehingga yang terbaik itu adalah memberikan sedekah kepada yatim piatu. Pertama datang itu tidak ada yang berseri-seri. Ya, ini jujur kadang lucu. Wajahnya ruwet. Tapi begitu datang dan kemudian diajak jalan-jalan ke Tanah Abang, belum datang ke rumah itu wajahnya berseri-seri. Sumringah. Ya. Sehingga banyak yang tidak membawa pakaian, tapi tadi malam Jaga. kemarin sekarang mau pulang seragam. Kumat. Subhanallah gitu. Tapi saya yakin mana kosong malu mensodakotin dan yasdat katanya begitu gitu. Artinya tidak akan pernah berkurang doa yang disedekahkan, tapi akan bertambah itu jaminan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya keberkahan ini mungkin akan berlanjut bagi keluarga dan ibu Masila. Kalau saat ini saya tahu beliau punya 7 rumah kalau nggak salah. Amin amin. Ayo disolawati. Merokok sama Pak. Iya. Sehingga hitung sana subhanallah. Ayo disolawatin. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi 21 itu ya. Amin. Tapi tetap setia masa jualan, tetap setia. Seperti saya lah kepada Iya tak. Amin. ya. Kemudian yang kedua tentu saya yakin secara sengaja atau tidak sengaja ya teman-teman ini termasuk saya ini banyak kesalahan ya, banyak kesalahan kekeliruan karena budaya kami dengan budaya yang ada di sini itu tidak sama. Sekalipun beliau memahami artinya pintu 24 jam terbuka ya. Bagi yang perokok kalau ingin buat kopi itu langsung ngambil sendiri sekalipun tidak ada orangnya. Tapi saya sudah yakin itu kalau itu halal gitu. Difasilitasi. Sehingga kalau saya buat teh sama kopi malam hari itu ya enak-enak aja gitu. Ya, Karena semula ya saya sudah meyakini kalau itu dihalalkan gitu ya. Ya kalau tidak halal ya saya bayar Mbak. Nah insya Allah itu insya Allah. Kemudian yang itu yang kami terima kasih sekali mal yang syukurin mas ya syukurillah katanya begitu ya. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia berarti tidak bisa bersyukur kepada Allah. Makanya kita bersyukur dan terima kasih kepada beliau Sofiful baik ini ya. Yang kedua juga mohon maaf atas segala kekhilafan karena hal ini sama makhluk khotawan. Yang terakhir ini yang ketiga saya suruh berdoa dan ya sekaligus nanti bangun ya. Iya. Untuk doa ini nanti kita yang penting nanti insya Allah teman-teman ini akan balik lagi ke rumah masing-masing ya.
yang sudah nenek-nenek ketika di sini itu sudah merasa menjadi anak remaja lagi, Karo umur. lali neng putune, sampai ngelangi, sampai belok guyon, ya Katok-katoke. saya ngamati Katok-katoke. terus gitu ya, saya pakai sarung, tidak pakai apa, tapi yang saya amati ada yang nyincak subhanallah. Katok-katoke. Rezeki. Ini buat saya. Rezeki. Nanti masih ada yang lain lagi. Katuen. Ya, jadi mohon nanti berkenan untuk memberikan doa atas kepulangan kita sampai di rumah ini benar-benar selalu mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, memberi keberkahan, kemanfaatan dari hasil silaturahmi yang kita lakukan, karena silaturahmi kita ini sebenarnya bukan hanya merupakan silaturahmi yang bersifat nostalgia, tetapi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan silaturahmi ini keberkatan, kemanfaatan, rezeki, umur panjang, sekalipun menurut profesor itu umur 65 dependency age dan lain sebagainya, insya Allah sampai 75 tahun beliau ini akan mandiri, ya. Tidak akan tergantung kepada anak-anaknya gitu. Tapi kebaktian, persoalan anak berbakti pada orang tua itu sudah merupakan kewajiban. Insya Allah kita semuanya tidak akan pernah membebani anak-anak kita. Amin. Mudah-mudahan begitu berkat silaturahmi. Yang terakhir doa ya. Saya ingat dalam Al-Fiyah itu begini, wa ma yalil mutafayati khalafa anhu bi rabbi dan khutibah. Artinya ini saya hafalkan tadi malam Mas Sofyan ya. Kalau kemarin saya hafalkan ketika perjalanan, sekarang itu hafalkan ketika malam. Ambil rokokan, tidak pantas kalau dosen atau guru itu merasa bahagia dan merasa berhasil kalau ada yang akan mengganti dalam posisi apapun. Oleh karena itu kalau yang mengganti itu dari murid-muridnya itu bahagianya dunia akhirat. Artinya kalau kemudian ini dipasrahkan ke saya untuk berdoa dan diwakili oleh Ngono ta. subhanallah, Allah, ya Allah. saya ini sunami setengah mati, ngami ini tenanan. Insya Allah dijaga ini Gusti Allah. Terus tak serahmu sopo. Apa ini ya mahasiswa kita. Kira-kira siapa sepakat ini? Yana. Ya, bapak. Ya, satu Mas. Ya, Mas. Enggak Mas apa itu. Yang itu ahlul Quran ya. Iya. Saya juga ingin memperoleh syafaat Al-Quran ya. Iya. Katanya kan begitu. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iki ya baru tak hafal masuk yang sebelumnya. Merendah. Oleh karena itu saya berharap kepada pokoknya lulusannya yang dulu sing sangat mengabdi dan kemudian memelihara, kemudian memahami dan sekaligus menyebarluaskan Al-Quran ke seluruh Indonesia. Doanya saya yakin terijabah. Monggo doanya saya tambahkan kepada beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyambung saja tadi ngomong-ngomong alhamdulillah kata protokolnya dan reaksinya, mudah-mudahan diikhlasin apa-apa nggak ikhlas ya. Jadi Mbak tinggal dihitung Mbak sampean itu makan berapa kali gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Sekali lagi jangan kapok ya, kalau teman-teman punya itu mau ke Bogor lagi monggo silakan, pintu terbuka ya buat teman-teman dan yang lainnya silakan. Karena tadi Mbak Uma sudah ngubungi angkatan 83 supaya kumpul di sini, ayo nggak apa-apa ya. Kalau bahasa Sunda bilangnya Nabi Buka gitu ya, Nabi Buka ya.
Jadi ini wah pamer Mbak Umar tuh petik alpukat gitu kan. Ya. Oh boleh ya. Kebetulan saya punya pabrik madu kan. Pabrik madu perhutani yang ada di Prambanan Pratama itu. Sebotolnya nggak banyak kok, cuma 175.000 1 liter. Kalau mau beli sekarang tinggal di bawah aja mas, ke sana ke tempat madu. Benar. Jadi saya suka orang-orang benar-benar saya suka di madu itu saya kasih air madu. Dari perhutani, madu perhutani. Teman-teman sekalian, kesan dan pesan saya alhamdulillah teman-teman bisa menerima pelayanan kami dengan baik, dengan ridho, dan mudah-mudahan teman-teman juga ridho kalau misalnya ada sedikit kurang sempurna untuk saya mohon maaf lahir tetapi dengan catatan ini adalah awal dari pertemuan kita selanjutnya, dan saya mengkoreksi ini dari satu katanya alumni ini jangan berharap besar, tapi kok saya malah optimis alumni ini bisa besar dengan networknya. Jadi mungkin anak kita, cucu kita, kenal dengan Ustadz Umar gitu kan. Kemudian anak kita punya suatu simpati untuk kegiatan program misi Jumat, jadi berhubungan itu kan lebih besar jadinya. Jadi mungkin saja berkurang, tapi networknya tidak berkurang, malah berkembang gitu kan. Yang jadi pengusaha gitu kan, jadi kemarin saya sudah berkembang networknya karena lama adiknya Ubaida. Jadi mungkin bisa berkurang tapi malah berkembang jaringannya. Hubungan silaturahmi ini jangan sampai terputus supaya berkembang sehingga networking kita itu lebih banyak lagi. Tidak hanya di Jawa Timur, di Jakarta, di Bogor dan sebagainya. Itu Pak Sadomar itu, dan pesan saya hati-hati di jalan. Kalau mau ke toilet kasih tahu sama supirnya gitu kan. Itu, dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat sampai pulang kembali ke rumah dan bisa bertemu dengan keluarga, dan tolong ceritakan yang baik-baik saja, yang jeleknya jangan diceritakan ya, segala makan sambal kecombrang jangan diomongin. Ya itu saja dari saya, selamat jalan, mudah-mudahan ini membawa jalan keberkahan buat kita semua dan sukses semuanya untuk keluarga dan anak cucu kita. Bila itu saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang hadir pada acara ini bukan lupa kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi setengah siang ini kita bisa berkumpul lagi dalam acara, insya Allah acara hari ini, acara yang terakhir yang mulai kita agendakan mulai tanggal 2 sampai tanggal 6, insya Allah sampai rumah tanggal 6. Dan ini merupakan acara pamit. Mudah-mudahan selama kita berada di kota Bogor ini bisa membawakan kesan yang baik bagi kita semua, terutama ibu dan mbak tuan rumah ya, selalu merepotkan. Maka kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kita Allah bisa membalas dengan berlimpah ruah. Dan kita sangat mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selangkah demi selangkah selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurahkan